dalam pesantren harus diseriusin, tidak boleh disambi, tidak boleh disambi ya, tidak boleh dianggap enteng. Pesan harus diseriusin. Tantangan semakin berat, tantangan semakin kompleks, semakin serius. Dulu Wahabinya di sana, waktu NU dibentuk, Wahabinya di Saudi sana. Sekarang Wahabinya di mana? Kali Tanjung, As-Sunnah, Salim Bajri, Yusuf Baisa, dari depan mata kita Wahabinya. Di mana lagi? Banyak ya, di mana lagi? Cirebon. Di Kuningan, di sekeliling kita. Dulu Wahabinya di sana, di Saudi, sekarang di tengah-tengah kita Wahabinya. Bukan hanya Wahabi, Salafi. Kalau Wahabi dari Saudi, kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Damaj. Siapa itu antara lain? Ja'far Umar Talib. Itu Salafi namanya. Lebih keras daripada Wahabi. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam mahasiswa. Baik, kedatangan kita di kantor Bupati Kabupaten Wajo ini dalam rangka untuk menyikapi surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Wajo yang isi surat itu menghadirkan salah satu ustaz, sebut saja Dr. Firanda, yang kemudian kalau kita lacak di media sosial bahwa dai atau ustaz ini yang sering menyalahkan praktik-praktik keagamaan kita. Betul. Maka dari itu kami Aliansi Santri Nusantara dengan tegas, dengan lantang menolak kedatangan Ustaz Firanda di Kabupaten Wajo. Kemudian kami meminta Bapak Bupati untuk menemui kami. Saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat santri untuk tetap menjaga akhlak, beradab, karena tidak lama lagi Bapak Bupati akan menjauh kita. Kita berselawat dulu. Bukan mencegah pengajian, bukan mencegah pencerahan, ya bukan, tetapi mencegah ideologi gelap Salafi Wahabi menyusup kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Generasi Nahdlatul Ulama, Banser, Ansor, organisasi kemahasiswaan, PMII menolak Firanda Ustadz Wahabi, ya, dedengkot Wahabi yang kita ketahui sama-sama di Kabupaten Bajo, Sulawesi Selatan. Ini menjadi cukup hangat perbincangan. Ada yang pro biasa, ada yang kontra. Yang pro terhadap gerakan penolakan penyebaran ideologi Wahabi yang akan dibawa oleh Firanda, itu tentu orang-orang NU yang cinta NKRI, yang cinta nasionalis. Itu yang pro. Yang kontra ya biasa, orang-orang Wahabi yang kita ketahui sama-sama banyak sekali statement-statement dari orang-orang Wahabi ini yang membuat kita jengkel, membid'ahkan tahlilan, bahkan memusyrikan budaya-budaya lokal, dan banyak lagi statement-statement orang-orang Wahabi yang membuat kita jengkel, ya. Itu satu paket. Firanda itu dengan Khalid Basalamah, Abdul Qadir Jawas, dan yang lainnya itu kan sama lah. Kita ingatlah bagaimana dulu itu Firanda ini pernah viral. Dia menyebut Sunan Kalijaga dengan proses kewaliannya itu adalah wali setan, karena referensinya dari film, dari TV. Itu si Firanda itu. Bagaimana masyarakat tidak geram,
Bagaimana orang-orang Nahdlatul Ulama tidak geram, generasi NU tidak geram melihat, mendengar kelancangan si Firanda ini. Lagian memang saya selalu katakan, lama-lama ideologi Wahabi ini tidak cocok hidup di Indonesia. Dengan kebrutalan pemahaman dia mengenai apapun itu, apalagi khususnya tentang kebudayaan. Khalil Basalamah kemarin mengeluarkan statement, dan itu menjadi viral, hancurkan ya wayang, kan, sampai dikecam oleh banyak orang. Hadfana Firdaus itu juga kemudian punya ideologi Salafi Wahabi, saya kira. Dia menghancurkan sesajen. Bagaimana mereka itu sangat tidak menghormati dan menghargai kebudayaan orang lain, kepercayaan orang lain. Bukan hanya kepercayaan dan orang lain, perbedaan di tubuh Islam aja dia katakan sebagai musyrik, mereka katakan sebagai bid'ah, dan banyak lagi justifikasi yang sangat menjengkelkan. Maka wajar sekali jika masyarakat itu berbondong-bondong untuk menolak Firanda dan kawan-kawannya, karena memang mesti ditolak demi keselamatan ideologi anak bangsa ke depan, ya, demi satu kali lagi keselamatan ideologi anak bangsa. Maka saya putarkan di awal itu pidato Kiai Said Akil Siraj, di mana bahaya Wahabi ini sekarang sudah ada di sekeliling kita. Ya, mungkin di rumah kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman dekat kita yang sudah tersusupi ideologi Wahabi. Ya, sudah ada hadir di depan mata kita. Maka benar-benar harus kita itu menjadi benteng yang sadar akan pentingnya ideologi aswaja, yang sadar akan pentingnya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, harus membentengi dari arus gelombang pemikiran orang-orang Salafi Wahabi. HTI ujung-ujungnya teroris. Itu kan bibit-bibitnya di sana. Saya ingat Kiai Said Akil Siraj itu pernah mengungkapkan bahwa meletusnya orang, ya, sampai melakukan jihad, meledakkan dirinya, itu awal mulanya karena menganut paham ideologi Salafi Wahabi. Bintik-bintiknya di sana dulu. Ada hadir intoleran dulu di dalam kepala, ya, tidak memahami fakta keragaman. Itu dulu. Maka kemudian ujung-ujungnya radikal, ujung-ujungnya wah, ini berbahaya. Maka sebelum potensi itu hadir, Ansor, Banser, PMII hadir untuk mencegah jangan sampai Firanda ini menyusupkan pahamnya kepada masyarakat, menyusupkan isi kepalanya kepada masyarakat, karena akan sangat berbahaya sekali. Biasa ada pro kontra, biasa. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang biasa. Mereka-mereka yang mendukung gerakan Salafi Wahabi ala Firanda ini, saya yakin lambat laun juga, karena kalau mereka benar-benar Indonesia, itu bakal sadar. Kita uji aja waktu, ya, waktu aja yang menentukan. Kalau mereka satu kali lagi yang masih membela orang-orang seperti Firanda, ya, yang masih membela itu, mereka belum sadar, belum paham terhadap apa yang dilakukan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama, oleh Ansor, oleh Banser, oleh PMII. Bukan mencegah pengajian, bukan mencegah pencerahan, ya, bukan, tetapi mencegah ideologi gelap Salafi Wahabi menyusup kepada masyarakat, menyusup ke otak masyarakat. Satu kali lagi, mencegah ideologi gelap Salafi Wahabi masuk ke kepala masyarakat. Itu pointernya. Jadi bukan menolak pencerahan, tetapi menolak penggelapan.
bukan menolak dakwah ke jalan kebaikan, tetapi menolak dakwah ke jalan kesesatan dan ke jalan perpecahan. Karena jelas, kalau mereka sudah menanamkan pahamnya, maka perpecahan akan terjadi. Bintik-bintik perpecahan itu bisa kita rasakan, dan faktanya sangat banyak sekali. Ya, faktanya sangat banyak sekali. Statement Khalid Basalamah menghadirkan perpecahan yang menghancurkan wayang. Perilaku Hadfana Firdaus menimbulkan perpecahan karena dia menghancurkan sesajen. Ya. Abdul Qadir Jawas, Firanda mengatakan menyesatkan Sunan Kalijaga, itu mengatakan wali setan, itu perpecahan dan itu harus dihentikan. Maka cara yang paling baik untuk menghentikan arus penyebaran ideologi Salafi Wahabi itu salah satunya dengan menolak keras kehadiran mereka memberikan doktrinnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam. Ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Ansor dan Banser serta PMII demi terciptanya masyarakat yang kondusif, masyarakat yang tetap teguh, kuat, memegang kepercayaan agama Islam yang rahmatan lil alamin, serta tetap bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Tidak lepas dari itu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.